Haleluya, glory. Haleluya. Terpuji nama Tuhan, amin. Kita diberikan waktu yang indah pada hari ini untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, dan tiada yang lain makanan kita pada zaman ini selain daripada makan rohani pada musimnya, karena sudah tiba saatnya bahwa Tuhan memberikan buah bagi jiwa kita, yaitu benih firman Tuhan untuk dikandung di dalam palungan kita, sehingga membuat hati dan pikiran kita selalu semangat dan bersukacita, karena tiada yang lain yang bisa memberikan kita semangat dan sukacita selain daripada Roh Kudus. Roh Kudus yang Dia utus bagi kita sesuai dengan janjinya, seperti yang tertulis kitab Yoel dan Kisah Para Rasul. Haleluya, untuk menyempurnakan kita, karena tidak ada seorang pun yang bisa menyempurnakan kita, baik rasul maupun nabi, selain daripada Roh Kudus, selain daripada Yesus Kristus. Dialah yang menebus kita sebelum dasar dunia ada. Dialah yang memilih kita sebelum dasar dunia ada. Dialah mempredestinasikan dan menentukan kita untuk menyembah Dia di akhir zaman ini sesuai dengan pesannya, untuk supaya kita benar-benar berada di dalam palungannya Tuhan, di dalam bahtera Yesus Kristus. Haleluya. Sebuah pesan lahir tepat pada waktunya, karena setiap perjalanan akan dunia ini Tuhan membuat titik perhentian, di mana setiap orang percaya akan berhenti di sana untuk melihat daging segar yang untuk kita nikmati. Sedemikianlah perjalanan ketujuh zaman gereja, karena Tuhan menyediakan makanan di sepanjang zaman-zaman gereja. Dan barang siapa yang tidak mau makan akan firman tersebut, mereka akan tertinggal dan tidak akan mendapatkan bagian terang di waktu senja di setiap zaman-zaman tersebut. Haleluya. Dan kita hanya sebentar, karena sesuai dengan fisik kurang stabil, ada gangguan kesehatan di dalam tubuh. Tetapi kita percaya bahwa setiap firman-Nya yang selalu memberikan kita makanan, baik itu hanya sekedar baik itu hanya sebentar, tapi semuanya itu sama di hadapan Tuhan, asal kita benar-benar sungguh-sungguh untuk melakukannya. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa di surga, Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang sudah membasuh kami Tuhan, kesalahan dan dosa kami, lewat darah-Mu yang mahal yang tercurah Tuhan di Kalvari, untuk membasuh kami, menyelamatkan kami, menebus kami, membawa kami Tuhan dari sistem perbudakan, di mana orang-orang penyembah berhala sedang memperbudak Tuhan akan jiwa-jiwa kami. Tetapi kami percaya bahwa jiwa kami sudah berada Tuhan di dalam Engkau sebelum dasar dunia ada, dan sudah Kau tentukan dan sudah Kau pilih Tuhan sesuai dengan Efesus ayat 1. Engkau sudah memilih kami sebelum dasar dunia ada. Terima kasih Tuhan, itulah sebabnya Engkau membawa kami menjadi anak merdeka di akhir zaman ini, seperti anaknya Sarah Tuhan, yaitu Ishak, yang menjadi anak-anak merdeka dan perempuan merdeka, sehingga Engkau Tuhan memberikan posisi yang pas, tepat bagi mereka, tepat bagi kami Tuhan di akhir zaman ini Tuhan, menjadi seorang mempelai wanita Kristus yang hidup di akhir zaman. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk roh dan jiwa kami dalam Tuhan, biarlah Engkau mengurapi setiap kepala dan telinga kami Tuhan. Engkau sudah memberikan mata dan jiwa yang tajam kepada kami untuk melihat semuanya pada hal-hal yang berlangsung akan di saat ini, karena kami tahu bahwa dunia Tuhan akan semakin buruk, dan tiba tepat pada waktunya Tuhan, sesuai dengan ketentuan yang sudah ketentukan untuk kedatangan yang kedua. Terima kasih Yesus. Kami akan melanjutkan pembahasan kami akan firman-Mu. Ialah Roh Kudus-Mu Tuhan mengajari kami dan
dan memimpin kami pada waktu yang indah ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Kita buka kitab kita dari kitab Kejadian 31, 32 ayat 11. Masih kita tetap sama berbicara membahas tentang desperasi. Dan kita benar-benar sudah tahu apa itu desperasi. Haleluya. Ini itu menunjukkan bahwa kecaman ini tidak bisa main-main lagi. Haleluya. Tidak bisa berlambat-lambat lagi. Dan hadanglah senjatamu. Siapkan semua perlengkapanmu, pakaianmu, untuk supaya siap menghadapi peperangan di perjalanan. Dan supaya menjadi seorang pemenang menduduki gerbang-gerbang musuh. Sampai ke tanah perjanjian dan menerima yaitu hadiah, ya, warisan yang tidak bisa dilupakan oleh seorang pilihan, ya, kecaman. Haleluya. Karena itulah yang paling istimewa bagi hidup kita di akhir zaman ini adalah menerima sebuah warisan yang kekal di mana dia berada, kita pun berada. Itu adalah janji Tuhan yang tidak bisa, ya, yang tidak bisa dirubah sesuai dengan programnya sendiri. Karena itu adalah hak keseluruhan bagi kita. Roh Kudus berjanji akan hal itu bagi kita di akhir zaman. Kejadian 32 ayat 11. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Kita baca lagi di Kejadian 32 ayat 6 sampai 7 dan 11. Kejadian 32 ayat 11, Kejadian 32 dan juga, ya, 23. Demikian firman Tuhan. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Ini bukan hanya sekedar orang-orang biasa. Inilah pasukan yang terpilih, yang dipilih oleh Esau, yang sudah terlatih benar-benar apabila ada sesuatu yang untuk melewati tanah milik mereka. 32 ayat 11. Oh, 32 ayat 7. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginya lah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia. Kambing dombanya, lembu, sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Kita loncat ayat 11. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Kita loncat juga di ayat 23. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Dan ini berbicara tentang Esau dan Yakub yang mempunyai satu ibu tetapi mereka kembar. Satu pilihan Tuhan, satu yang dibenci Tuhan, dan satu yang disukai Tuhan. Ini adalah sebuah perjalanan bagi kekristenan di zaman ini. Bahkan di perjalanan ke-7 zaman gereja, ini melambangkan sebuah perjalanan kekristenan yang satu, ya, dipilih Tuhan dan satu dibenci Tuhan. Ada sesuatu alasan mengapa terjadi demikian. Mengapa ini adalah sebuah perlambang bagi umat manusia yang mengakui Allah, yang mengakui Kristus, ya, dan mengakui bahwa tiada yang lain
yang bisa menyelamatkan manusia selain daripada Tuhan, Roh Kudus. Haleluya. Dan kita tahu pastinya bahwa sebuah hak kesulungan yaitu adalah Roh Kudus. Itulah sebabnya hak kesulungan tidak bisa diperjualbelikan. Roh Kudus tidak bisa diperjualbelikan. Itu adalah mutlak haknya. Haleluya. Dan kita melihat bagaimana tentang perjalanan Esau dan Yakub. Tetapi ada sesuatu yang dilakukan oleh Yakub yang dimana dia pada waktu itu belum melakukan yang seadil-adilnya sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Ada alasannya sesuatu. Karena namanya belum diganti, seperti kita belum diganti menjadi mempelai wanita. Sebelum nama kita diganti menjadi mempelai wanita, kita adalah seorang pembohong. Kata arti Yakub adalah seorang pembohong atau penipu. Ya. Tetapi setelah namanya diganti menjadi Israel, dia menjadi orang yang saleh, yang takut akan Tuhan. Tetapi ada suatu desperasi yang terjadi dalam hidupnya Yakub. Kita sudah membahas bagaimana caranya ya Esau itu menjual hak kesulungannya karena keindahan dunia, hal-hal dunia, karena makanan, ya, keinginan daging. Itu adalah sebuah perlambang. Bukan berarti karena dia memberikan sedikit kacang merah, ya, yang sudah direbus kepada adiknya sehingga dia membeli, ya, dan sehingga dia menjual hak kesulungannya. Tanpa dimakan pun itu, dia mungkin tidak akan mati. Haleluya. Dan juga adiknya pun dia tidak mungkin tidak memberikan kepada abangnya sebuah makanan. Haleluya. Tetapi ini adalah sebuah perlambang. Itulah sebabnya Tuhan memberikan pengertian akan firman Tuhan, ya, kepada kita lewat Roh Kudus, mengajari kita, dan lewat seorang utusan untuk memberikan ajaran bagi kita yang sempurna, supaya kita benar-benar mengerti. Haleluya. Tetapi kita lihat sebelum dia ya berjumpa dengan abangnya yaitu Esau, ada sesuatu peristiwa yang sedang berlangsung di perjalanan. Apakah sesuatu yang terjadi di perjalanan? Kita lanjutkan, kita baca. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing, dombanya, lembu, sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Haleluya. Dan apa yang berlangsung? Yakub memerintahkan pasukannya untuk menjadi 2 bagian. Dia memerintahkan, ya, untuk menjumpai Esau. Apa yang dikatakan? Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakmu dan dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Haleluya. Apa yang sedang berlangsung? Dia memohon kepada Tuhan. Sebelum dia berjumpa dengan Esau, di sanalah dia memohon di perjalanan setelah dia menyeberangi sungai kecil, ya, menyeberang ke sana. Di sanalah dia bergumul dengan benar-benar sungguh memohon kepada Tuhan sebelum dia berjumpa dengan kakaknya Esau, untuk supaya dia tidak dibunuh, untuk supaya ternaknya tidak diambil semua, benda hartanya, budak-budaknya, istri, anak-anaknya, semua supaya tidak diambil oleh Esau.
Karena dia tahu bahwa dia sedang melakukan kecurangan terhadap Esau. Dia menipu Esau. Haleluya. Dia menipu Esau. Esau menjual hal kesulungannya, tetapi dengan caranya Yakub menipu Esau, dia merubah wajahnya, merubah tubuhnya dengan memakai topeng yang palsu, bukan yang asli. Haleluya. Untuk supaya dia mendapatkan berkat. Kalau secara alamiah dia sebenarnya melakukan kecurangan atau penipuan. Kita lihat, dia tahu hal-hal apa yang dia lakukan tentang kesalahannya. Itulah sebabnya dia diiringi dengan ketakutan. Dan tidak ada seorang pun yang takut manusia kalau memang dia benar-benar adil dan jujur. Haleluya. Tetapi kita lihat dengan orang yang takut akan Tuhan, orang yang saleh, yang benar-benar dia mau melakukan kehendak Tuhan, dia mau melakukan kerendahan hati. Dia tidak mau keras kepala untuk siap bertempur. Seperti yang dilakukan oleh Saul. Dia tidak menganggarkan pasukannya atau dirinya sendiri. Udahlah, nggak apa-apa, nggak jadi masalah, mau 400 orang pun pasukannya kita hadapi aja. Aku percaya kepada Tuhan, dia tidak mau tinggi hati. Dia selalu merendahkan hati. Haleluya. Bagaimana caranya dia merendahkan hati? Dia berikan utusan dari pihak pasukannya dan juga istri-istri dan juga anak-anak kecil, dia berangkatkan ke hadapan Esau untuk menemui dia. Apa alasannya memberkatkan ibu-ibu atau perempuan-perempuan atau anak-anak kecil atau istri-istri mudanya semuanya, supaya Esau tidak tega untuk membunuh anak-anak kecil dan juga istri-istri. Itulah alasannya. Dan diberkatkanlah ternak begitu banyak untuk dia berikan kepada Esau, untuk supaya mereka bisa lewat dari tengah-tengah kampung halaman mereka. Haleluya. Kita bayangkan apa yang terjadi di dalam pikirannya. Berarti aku mempunyai sesuatu kesalahan yang sangat besar. Haleluya. Tapi bagaimanalah dia untuk melakukan hal-hal semuanya itu untuk supaya Tuhan mengampuni kesalahan? Karena berarti Yakub adalah penipu. Untuk supaya dia menjadi tidak seorang penipu, dia bermohon, berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Bagaimana caranya dia memohon, berdoa, puasa kepada Tuhan? Tibalah saatnya di perjalanan. Haleluya. Dia berjumpa dengan Tuhan di perjalanan. Haleluya. Nanti kita akan baca supaya tidak melangkahi melewati. Jadi kita tahu bahwa Yakub benar-benar sungguh-sungguh berteriak dengan desperasi yang dia memanggil sampai dia memegang Allah, bergulat dengan Allah sampai pada hari menyising. Dia tidak mau melepaskan sebelum dia mendapatkan berkat. Itulah desperasi.
Karena tanpa melakukan itu, maka dia tidak akan bisa melewati garis dari tengah-tengah wilayahnya Esau. Harus ada sebuah perubahan yang benar-benar dirubah di dalam hidupnya pada waktu itu. Kalau dia memang seorang yang taat akan Tuhan. Haleluya. Kalau dia tidak melakukan itu, tidak ada kerinduan di dalam jiwa dan pikirannya, dia akan binasa. Haleluya. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menghakimi, memberikan penghakiman kepada manusia selain daripada Tuhan. Kita mengingat bagaimana peristiwa telah berlangsung di zamannya Nuh. Nuh, kita lihat air bah yang menyelamatkan Nuh, ya, air bah yang menyelamatkan Nuh, tetapi air bah juga yang menghanyutkan manusia dari muka bumi. Air yang sama, bukan air yang berbeda. Roh, ya, yang memberikan penghakiman kepada manusia, roh juga yang memberikan keselamatan bagi manusia. Haleluya. Jadi dia bergumul untuk menahan dia, ya, di dalam jiwanya sepanjang malam. Dia tetap saja, dia tahu bahwa dia belum memiliki berkat itu, dan dia mampu untuk memegangnya hingga berkat itu datang benar-benar kepada dia. Haleluya. Jadi dia mampu untuk memegangnya sehingga berkat itu datang. Dia bergumul dengan dalam desperasi hingga berkat itu datang kemudian. Dan ketika dia melihat hingga Allah tampil ke permukaan, ya, dan kemudian di dalam desperasi, apa terjadi? Aku tidak akan membiarkan engkau pergi. Ketika dia mulai merasakan berkat itu turun ke atas dirinya. Haleluya. Benar-benar dia tahu, benar-benar dia pegang, benar-benar dia miliki, dia rengkul dengan erat, dan dia tidak akan mau melepaskan sebelum berkat itu datang kepada dia. Haleluya. Karena Matius 5 ayat 45 berkata, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat dan orang-orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Air bah yang sama, tetapi Tuhan memberikan berkat kepada orang yang jahat dan orang yang baik. Kita melihat bagaimana perbandingan tentang Esau dengan Yakub. Dia melimpah harta. Tidak ada harta Yakub dibandingkan dengan harta Esau. Haleluya. Karena Matius 5 ayat 45 mengatakan, tidak pandang masalah harta, ya, tidak pandang masalah terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami mendapatkan berkat-berkat, ya, pangkat yang tinggi, kekayaan yang besar, jabatan yang tinggi, dan aku adalah orang yang paling terpopuler di dunia. Bukan masalah itu. Miliki dulu hak kesulunganmu, yaitu Roh Kudus. Haleluya. Supaya kau bisa menjadi selamat dan tidak mendapatkan sedikit pun penghakiman daripada Tuhan. Haleluya. Berusahalah mendapatkan berkat daripada Tuhan seperti Yakub ini. Haleluya. Karena sudah dijelaskan di kitab Ibrani ini, hujan turun ke atas orang benar dan orang fasik. Ya. Kejadian 32 ayat 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Dari mana Tuhan tahu tentang jiwa dan pikiran Yakub?
Karena benih sudah tertanam di sana. Cuman karakter dan sifatnya belum seutuhnya diubahkan. Harus diubah nama dulu. Itulah sebabnya Tuhan melihat Matius 7, ya, melihat manusia sesuai dengan tertulis Matius 7:16. Dari buahnya lah kau mengenal siapa mereka, ya. Dapatkah orang memetik sebuah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Gak ada jalannya. Haleluya. Dan di Matius, di Ibrani 6 ayat 7, sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berbunga bagi mereka yang mengejarkannya, ya, yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Hanya orang yang bekerja, yang berusaha dengan sungguh-sungguh, pengorbanan yang benar-benar diberikan selama hari-hari dia sebelum pemanggilan, ya, sebelum tiba saatnya dia berusaha benar-benar untuk merawat, menjaga, ya, apa yang diberikan Tuhan kepadanya, dan tidak pernah membiarkan dengan sia-sia. Dia tidak pernah mengelantarkan, dia tidak pernah melupakan. Haleluya. Karena bagi mereka lah yang benar-benar berusaha dan mengusahakan mendapatkan buahnya, mendapatkan hasilnya. Itulah sebabnya, ya, dikatakan, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berbunga bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Menunjukkan bagaimana sikap dan karakternya Yakub di perjalanan sebelum dia mau melewati baris ke atas. Haleluya. Karena wilayah yang dia lewati bukanlah, ya, hak milik dia, tetapi ada sebuah batas, ya. Jadi harus ada sebuah program untuk melakukan hal sesuatu, bukan hanya sekedar berdoa, sekedar memohon. Semua orang bisa berdoa, semua orang bisa bergumul, semua orang bisa berpuasa, semua orang bisa bernyanyi bersorak-sorak. Tetapi ketika tiba saatnya Tuhan memerintahkan untuk dilakukan, harus segera siap untuk melakukan. Apapun masalah, apapun persoalan, sebab disitulah mendapatkan dan, ya, mendapatkan berkat dari Tuhan lewat inspirasi. Haleluya. Di saat-saat semua datang penderitaan, cobaan, masalah, penyakit dan lain sebagainya, tetapi di saat itulah dia menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Glory. Dan kita lihat, ya, kita lihat bagaimana tentang Yakub tadi. Dia tidak tinggal di sana sampai suatu terjadi membuat dia berjalan dengan berbeda, membuat dia menjadi seorang yang berbeda. Ya, masih ada kedagingan secara dunia di dalam dirinya, dalam pikirannya. Tetapi semuanya itu pada waktu itu sudah menjadi mengubah suasana di dalam hati dan pikirannya. Dia menjadi seorang yang rohani. Haleluya. Dan kita melihat bagaimana tentang Hizkia. Ya, ada seorang Hizkia yang sudah diberitahu oleh Nabi. Demikian firman Tuhan dikatakan bahwa kamu akan mati. Hizkia membalikkan wajahnya ke tembok dan di dalam desperasi dia menangis. Haleluya. Di dalam desperasi dia menangis. Dia melayakkan mukanya ke tembok, lalu hatinya sedih. Hatinya pilu. Karena bukan orang lain yang mengatakan kepada dia selain daripada Nabi.
Tetapi apa yang dia lakukan pada waktu itu, dia bergumul. Ya, dia bersujud kepada Tuhan. Dan memohon untuk supaya Tuhan memberikan umur kepada dia 15 tahun lagi. Apakah Tuhan mau berbohong? Tetapi kita lihat bahwa programnya Tuhan di sini bisa diubah. Kalau Tuhan sudah menyampaikan pesannya kepada seorang nabi, sampaikan ini kepada Hizkia, bahwa waktunya akan segera tiba, dia akan meninggal. Lalu dia bersedih, dia menangis, dia melayakkan pedangnya, ya, ke arah tembok. Rupanya aku tidak akan melihat, ya, rupanya aku tidak melihat keturunanku lagi. Rupanya hidupku sudah selesai dari bumi ini. Tetapi apa yang terjadi kepada Hizkia? Dia memohon kepada Tuhan. Lalu Tuhan memberikan lagi waktu kepada dia selama 15 tahun lagi. Haleluya. Kalau Tuhan sudah menyampaikan seorang nabi, pesan kesampaikan ini, pesanku ini. Apakah ada bisa seorang yang bisa merubah? Tetapi kita lihat di sini. Sesuai dengan permohonan Hizkia, dia rubah programnya Tuhan. Masalah umum, bukan masalah penentuan akan dunia ini. Masalah penyakit, masalah tantangan dan rintangan yang datang bertubi-tubi kepada manusia, memohon kepada Tuhan dipercaya sesuai dengan iman. Tuhan akan memberikan. Haleluya. Sekalipun Tuhan sudah menentukan, kalau sudah memohon. Karena doa orang besar, karena doa, ya, orang yang kudus sangat besar kuasanya. Kejadian 38. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Dan engkau menang. Engkau telah bergumul melawan Allah. Bergumul melawan Allah. Bukan masalah fisik. Gak ada yang bisa seorang pun melawan Allah di muka bumi. Tetapi bergumul artinya, ya, benar sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Dan memohon apa yang dimohonkan sesuai dengan firman Tuhan. Bukan memohon untuk membunuh, bukan memohon untuk mencuri, bukan memohon untuk memiliki kekayaan, tetapi memohon, ya, untuk yang baik bagi Tuhan. Apa yang dilakukan Yakub tadi? Dia mau menyerahkan separuh hartanya kepada Esau. Asalkan pikiran dan hati Esau berbalik kepada dia. Dan mau menerima dia sebagai saudara. Itu aja. Kan sederhana. Untuk supaya tidak ada lagi kesalahan, perselisihan yang dia menyangkutkan dirinya untuk supaya dia tidak menjadi anak Allah. Harus diselesaikan dulu masalah persoalan. Haleluya. Barulah dia menjadi seorang anak Allah yang sejati. Kejadian 33. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Hingga ia sampai ke dekat kakinya itu. Haleluya. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Yakub. Keesokan harinya ketika dia menemui Esau, dia tidak membutuhkan, ya, pegawai apapun. Dia berjalan dengan menemuinya. Karena kenapa? Karena dia sudah menjadi desperasi hingga dia mendapatkan kepastian daripada Tuhan. Bukan dari manusia. Haleluya. Kita lihat Yosua 2:12. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum
keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Yang dapat dipercaya. Bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang merdeka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Kita lihat Rut 1 ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulanglah dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Ayat 17, di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah firman Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu. Kita bayangkan, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketaatan seorang mempelai wanita. Haleluya. Allah mulai yang menjadi Allahku, sekalipun dia tidak pernah melihat, sekalipun dia tidak pernah mengetahui atau berbicara kepada dia, yang jelas bahwa Rut tidak mengerti apakah arti Allah. Karena seorang Rut, dia adalah penyembah berhala yang tinggal di tanah Moab, enggak? Rut tinggal. Karena karena kita tahu bahwa dia dengan adiknya adalah penyembah berhala. Haleluya. Tetapi itulah mengambil keputusan yang benar-benar real untuk supaya bisa memastikan di dalam hidupnya, mengambil sebuah keputusan yang benar-benar untuk menjalani hidup baru bagi hidupnya. Sehingga hidup baru itu kenyataan dan dia terima di dalam hidupnya, dia menjadi seorang pilihan dari antara perempuan-perempuan, dari siapapun. Dan tidak ada seorang pun perempuan yang dimiliki oleh Boaz selain daripada Rut. Dan Rut memiliki Boaz. Ya. Haleluya. Dan kita tahu bahwa Elkana memiliki istri namanya Hana. Dan Hana melahirkan Samuel. Haleluya. Dan kita lihat bagaimana siapa yang dilahirkan oleh Rut. Rut 4 ayat 17. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutnya namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Tetapi dikatakan di sini bagi Naomi. Ya, bukan anaknya Naomi. Jangan salah tangkap. Kita sudah paham akal Alkitab. Bagi Naomi. Contohnya, kalau lahir bagi seorang kakeknya seorang cucu, itu dikatakan bagi kakeknya. Haleluya. Itu dimaksudkan. Bukan anaknya Naomi. Karena Naomi sudah tua. Tetapi yang dilahirkan oleh Rut. Tetapi sekalipun Rut melahirkan seorang anak, yaitu Obed, itu bagi Naomi. Haleluya. Ini menunjuk desperasi bagaimana tentang perjalanannya Rut. Dan kita sudah membaca tadi, ya. Kita sudah membaca tadi bagaimana tentang Rut 1:16 dan 17. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut, selain daripada kematian, itu yang dimaksudkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu. Haleluya.
saat desperasi yang dia alami. Tidak ada ya yang dia alami selain daripada kepahitan di dalam hidupnya yang sedang berlangsung. Tetapi dengan cara itulah Tuhan untuk memisahkan dia dari maut ke dalam hidup. Sehingga dia pun pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Haleluya. Tidak ada yang mudah untuk tidak ada yang mudah untuk menjadikan diri menjadi seorang Kristen. Ruth tidak mudah menjadi seorang yang taat menjadi istri seorang raja yang namanya Boaz. Kita lihat bagaimana tentang juga kita lihat bagaimana tentang perjalanannya Rifka. Ya, kita lihat bagaimana tentang dalam perjalanannya Rifka. Seorang Eliezer yang diperintahkan oleh Abraham, seorang hamba yang taat, ya, diperintahkan untuk mencari seorang mempelai wanita bagi Ishak tuannya. Haleluya. Dia seorang yang taat. Tetapi kita lihat bagaimana tentang perjalanan mempelai wanita Rifka. Bagaimana tentang perjalanan antara Abraham dan juga Eliezer. Eliezer adalah hamba yang taat. Apa yang diperintahkan oleh Abraham dia taati. Dan doa seorang hamba yang taat itu didengarkan oleh Tuhan. Dia berdoa, dia memohon kepada Tuhan. Artinya supaya perjalanannya tidak gagal. Apakah perjalanannya gagal? Tidak. Dia mendapatkan menjumpai seorang perempuan yang jujur, yang polos, yang baik hati di sana yang namanya Rifka. Haleluya. Kami sudah sangat haus dan juga unta-unta kami. Cobalah berikan buyung sedikit, memberikan air kepada kami. Lalu ketika Rifka mendengarkan akan hal itu, dia sangat bergegas dan bercepat untuk menimbah air, memberikan kepada unta-untanya dan mempersilahkan masuk ke dalam rumahnya. Seorang gadis, bukan seorang yang sudah menikah atau orang yang sudah orang tua. Haleluya. Yang memiliki baik hati. Di manakah terdapat seorang perempuan di zaman ini seperti itu? Itulah perlambang mempelai wanita di akhir zaman ini. Coba miringkan buyung, berikan dulu air kami sedikit dan juga kepada unta-unta kami. Haleluya. Kalau ada sesuatu yang terjadi di zaman ini, contoh seperti itu, siapa orang ini, jangan-jangan ini pencuri, jangan-jangan pembunuh, jangan-jangan ini pencuri, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya dia tahu, melihat, karena Tuhan sudah menentukan mata dan pikirannya untuk sanggup melihat seseorang itu, apakah dia utusan Tuhan, apakah dia orang yang baik atau tidak. Haleluya. Bukan mudah untuk mengambil kesimpulan. Tetapi dia tahu dengan ciri. Dia tahu dengan cirinya, karakter dan sifatnya. Lalu dia melontarkan sesuatu kepada Rifka. Dan dia taat. Dan dia mau. Sekalipun dia tidak pernah mengenal siapakah Ishak itu. Bagaimana rupanya, bagaimana wajahnya, bagaimana sifat dan karakternya. Tetapi dia mengambil keputusan. Aku mau bertemu dengan dia. Haleluya. Aku mau menjadi milik dia. Sekalipun kita tidak pernah tatap muka dengan Kristus, kita adalah sebagai mempelai wanita, dan kita pastikan bahwa kita mengambil keputusan. Aku mau menjadi milik dia. Aku mau menjadi milik Kristus. Haleluya. Aku mau menjadi mempelai wanitanya. Haleluya. Glory.
Jadi Ruth menjadi desperasi, ya. Suatu kali ketika dia sedang berdiri dekat Naomi. Dan kita lihat tadi ya, bagaimana tentang ya, kita sudah bahas tadi bagaimana itulah di Kejadian 24 ayat 3. Dicatat ayat bagaimana perjalanan Rifka, Kejadian 24 ayat 3, ya, sampai ayat 4, dan juga Kejadian 24 ayat 14. Sekali lagi untuk menutup ibadah kita. Bagaimana tentang desperasi? Yunus 1:15. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Lalu kita loncat ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Haleluya. Dan kita lihat di Yunus 2 ayat 1. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Kita loncat ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Haleluya. Yunus berada 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Tetapi benar-benar dia memohon, bersujud di sana. Ya, bersujud di sana memohon kepada Tuhan. Dia mengingat apa yang dikatakan oleh Salomo. Ketika dia memerintahkan supaya orang-orang bersujud datang ke bait Allah, memohon. Apa yang dia inginkan Tuhan akan berikan. Karena dia menyimpang dari jalan Tuhan. Tetapi Tuhan selalu memakai dia, karena itulah programnya Tuhan. Dia adalah seorang pilihan untuk menyampaikan pesannya Tuhan kepada sebuah kota yang sudah melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Tetapi kita lihat, ya, tidak ada harapan yang lain lagi ketika dia dicampakkan ke dalam laut. Kita bayangkan, apakah dia mau dicampakkan ke dalam laut? Dia mau dicampakkan ke dalam laut. Haleluya. Dengan gelombang yang begitu besar, yang begitu kuat, sehingga kapal itu pun hampir hanyut oleh karena perbuatan seseorang yang menyimpang dari jalan Tuhan. Tetapi kita lihat ketika dia dicampakkan, apakah dia mati? Oleh pertolongan Tuhan, Tuhan perintahkan ikan untuk memakan dia, menelan dia, tanpa dilebur di dalam perutnya. Dia berlindung di sana 3 hari 3 malam tanpa memiliki oksigen. Kita bayangkan, tanpa memiliki ada sedikit, ya, untuk menyenangkan hatinya, melainkan dia memiliki keresahan, ya. Dan dia tidak tahu dia dibawa ikan itu ke arah mana. Dia benar-benar tidak mempunyai pengharapan ketika dia sudah ditelan ikan. Tetapi Tuhan memelihara dia selama 3 hari 3 malam di perut ikan. Dia tidak dilebur, tubuhnya tidak berubah dengan sedikit pun, pakaiannya pun hal yang sama seperti sebelum dia ditelan. Itulah sebabnya dia bisa berdoa, bersujud di dalam perut ikan itu untuk memohon kepada Tuhan. Haleluya. Di saat-saat desperasi. Tetapi disitulah dia menyadarkan diri. Di sanalah Yakub menyadarkan diri. Di perjalanan ketika dia melakukan kesalahan kepada Esau. Haleluya. Glory.
Di sanalah Ruth menyadari dirinya. Penderitaan apa yang sedang dia alami di sana. Sehingga dia mengambil keputusan, aku ikut engkau Naomi. Aku tidak mau lagi kehilangan suami. Aku tidak mau lagi dilanda oleh kesakitan dan penderitaan kemiskinan. Aku yakin bahwa Tuhan akan menjadi Tuhanku. Dia sanggup menolongku dari garis penderitaan yang pahit. Haleluya. Tuhan dengarkan doanya Yunus. Haleluya. Lalu berfirman Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Setelah dia dimuntahkan, dia kembali lagi menyampaikan pesannya Tuhan kepada sebuah kota yang sangat besar yang sedang melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Kota apa namanya? Kalau nggak salah Niniwe. Haleluya. Glory, terpuji nama Tuhan. Sampai di sini pembahasan kita. Ya, dari mungkin kita lanjutkan minggu depan, tapi mungkin ini masih 10 menit lagi depannya. Haleluya. Dan Tuhan memberkati kita, memberikan kekuatan bagi kita, karena kita tahu pun bahwa di saat-saat desperasi, kita tahu bahwa ini adalah zaman sedang sakit bersalin, sedang menyerang, tetapi kita tahu bahwa Tuhan Sang Penebus kita akan hadir dan tampil di depan kita untuk menyelamatkan dan membawa kita kepada sesuatu, ya, ketenangan, bahwa kita menjadi Dia dan Dia pun menjadi kita, menjadi satu yang tidak dipisahkan oleh maut, yaitu kematian, ya, secara jiwa kan di dunia ini. Terpuji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri untuk ibadah kita akan pujian. Bapak, terima kasih.